Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Togatorop, NIM 1950607, kelas B Pendidikan Kimia. Metode pembelajaran yang akan kita bahas yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Yang pertama, kita akan menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidupnya. Adapun tiga tradisi pemikiran politik. Yang pertama, tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Yang kedua, tradisi medieval, teori menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty. Yang ketiga, contemporary doctrine, dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Joko Suyanto, mantan Menko Polhukam di era Kabinet Bersatu II, merumuskan pandangannya tentang demokrasi di negeri kita. Yang kedua, demokrasi memerlukan konsolidasi demokrasi yang kuat. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, pembaharuan kebijakan sosial. Yang kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang keenam, mencegah tirani. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pemerintahan yang ditraktor. Yang kedelapan, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, meningkatkan kerjasama antara warga negara. Yang ke-10, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. B. Menanyakan alasan-alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi bisa disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik mengenai demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam, nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat atau masyarakat Barat atau disebut dengan Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. D. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahan berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukannya perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh bumi. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan memiliki demokrasi. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara dan mengapa kehidupan berdemokrasi itu penting? Jelaskan. Penerapan pada saat pemilu yang itu melalui pemungutan suara. Rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah atau kekuasaan.
Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Yang kedua, secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Sekian untuk pemaparan saya tentang metode pembelajaran, yaitu pada mata kuliah PKN. Semoga bermanfaat. Thank you.